Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Vivo V25 Pro. Ya, ini yang Pro-nya ya. Smartphone ini diposisikan di bawah Vivo X80 series, tapi tetap hadir sebagai smartphone yang berperforma kelas atas dengan premium design. Dia udah pakai SoC atau chipset Dimensity 1300 dengan Bionic Cooling System. Layarnya AMOLED 120Hz. Baterainya 4830 mAh dengan charger 66 watt flash charge. Kameranya tentunya dirancang untuk jadi yang mumpuni dan menawarkan banyak fitur. Ada real-time extreme night vision, ada bokeh portrait video, dan masih banyak lagi. Oke, mari langsung kita mulai review yang satu ini. Awal tahun ini Vivo udah menghadirkan V-Series ya. Waktu itu ada V23 5G untuk yang versi 5G-nya. Ya, cuma satu itu aja yang 5G. Nah, sekarang untuk V25 series 5G itu berarti ada lebih dari satu karena series kan. Nah, salah satunya adalah si V25 Pro ini yang versi 5G tentunya ya. Nah, sekarang mari kita cek paket penjual yang satu ini. Oke, kalau kita lihat kemasan paket penjualan, ini terlihat beda. Warna dasarnya sekarang abu-abu tua, bukan biru tua seperti sebelumnya. Di salah satu sisi kemasan ada logo FIFA World Cup Qatar 2022. Ya, Vivo memang jadi official smartphone dari turnamen sepak bola terbesar dunia yang satu ini. Nah, oke, kita lihat isi paket penjualannya. Tentunya ada unit Vivo V25 Pro-nya. Kemudian ada chargernya. Ya, ini adalah 66 watt flash charge ya. Lalu ada kabel USB Type-C di sini. Ada soft case juga, ada screen protector yang sudah terpasang ke layar smartphone, dan ada SIM tray ejector. Tentunya ada paket-paket dokumen. Jadi masih lengkap ya yang satu ini ya. Lengkap untuk kelas gini. Oke, lanjut. Untuk desain, Vivo menggunakan premium design yang membuatnya jadi nyaman saat dipegang. Layarnya tuh pakai punch hole display dengan desain 3D curve screen. Sisi belakangnya itu juga mempunyai lengkungan di sisi kanan dan kiri, sementara frame-nya disebut one piece narrow frame. Jadi dia nggak pakai desain frame full flat seperti yang banyak dipakai belakangan ini. Opsi warnanya yang tersedia ada dua. Unit review kami ini pakai yang surfing blue, lalu ada juga yang starlight black. Nah, untuk surfing blue ini dia menggunakan UV color changing design dengan color changing fluoride AG glass. Di sini kalau kena sinar ultraviolet atau sinar matahari, warna biru muda di sisi belakang ini bisa berubah kurang lebih jadi seperti ini nih. Keren ya? Keren ya. Nah, sementara untuk opsi Starlight Black, dia pakai all new fluoride AG glass aja. Bodi belakangnya ini semuanya udah anti scratch dan anti fingerprint, jadi akan terus terlihat cakep seperti ini. Smartphone ini juga memiliki sertifikasi IP54. Ingat ya, ini splash proof, jadi relatif aman terkena percikan air atau kehujanan. Tapi jangan diajak berenang atau dicelupin dalam air. Setidaknya sudah ada proteksi terhadap air di sini. Untuk dimensi tingginya 158,9 mm, lebarnya 73,52 mm dengan ketebalan 8,62 mm. Bobotnya sekitar 190 gram. Jadi ini adalah smartphone yang cukup ringkas, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu berat juga. Enaklah dipegang dan dibawanya. Di kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas, nah di sini kita lihat ada mikrofonnya ya. Di sebelah kiri ini kosong. Di bawah itu ada SIM tray yang isinya adalah untuk 2 nano SIM. Lalu ada mikrofon, ada USB-C dan ada speaker di situ. Kita beralih ke depan. Nah, ini adalah 120Hz Ultra Vision Screen, 6,56 inci 3D curve screen di sini ya. Layarnya ukurannya pas, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil di sini. Ini adalah layar berpanel AMOLED, resolusinya FHD Plus atau 2376 x 1080 pixel. Refresh rate-nya tentunya sampai 120Hz. Saat tidak ada aktivitas di layar, kalau kita diamin di home screen itu refresh rate-nya bisa turun ke 60Hz. Untuk touch response rate-nya ada di 300Hz ya. Nah, brightness-nya itu peak-nya sampai dengan 1300 nits. Berdasarkan pengukuran kami, kalau di dalam indoor, dalam ruangan ya, itu brightness-nya bisa mencapai 500 nits. Ini tinggi sih untuk dalam ruangan. Untuk color gamutnya di mode standar kita dapatkan 99,7% sRGB atau 96,8% DCI-P3. Sementara itu di mode profesional kita bisa dapat 98% sRGB dan 73,1% DCI-P3. Jadi sesuai janji Vivo ya, kalau di mode standar dia bisa mendekati 100% DCI-P3. Tapi kalau kalian mau ngedit-ngedit foto dan sering upload ke sosmed, kayaknya bagusan pakai mode profesional aja ya. Karena gak semua orang akan punya smartphone dengan layar sekeren ini. Layar ini udah punya sertifikasi HDR10+, Netflix HDR, dan SGS Low Blue Light. Untuk bezel layar ini terbilang tipis di keempat sisinya dan masih terlihat cukup seimbang di sini ya. Memang menggambarkan kelasnya sebagai smartphone yang high-end.
atau mendekati high-end. Ya gitulah pokoknya ya. Nah, fingerprint scanner juga ada di layar, tepatnya di area bawah layar. Earpiece ada di bezel atas layar, yang sayangnya yang satu ini bukan speaker kedua. Jadi smartphone ini hanya punya satu speaker aja. Kemudian di sini ada 32 megapiksel eye autofocus front camera. Ya, ini mendukung autofocus. Iya, autofocus ya. Dengan seri V ya. Sehingga wajah kita akan terfokus. Mau deket, mau jauh, tetap fokus. Mau ngasih lihat benda di depan kamera juga tetap fokus. Bukaannya f2.45 dan video recordingnya menyenangkan, bisa 1080p 60 fps, paling nggak bisa 60 fps. Terlalu banyak brand yang tidak bisa 60 fps untuk kamera depannya. Kita lanjut ke sisi belakang ya. Di sini ada kamera 64 megapiksel OIS night camera, pakai sensor ISOCELL GW1. Bukaannya f1.89, tentunya udah pakai optical image stabilizer dan autofocus. Lalu untuk kamera super wide angle-nya, ini pakai kamera 8 megapiksel, bukannya f2.2, field of view-nya 120 derajat. Lalu dia juga punya 2 megapiksel super makro kamera dengan bukaan f2.4 dan ada rear flash tentunya. Nah, untuk video recording untuk kamera utamanya ini bisa mencapai 4K 60 fps. Untuk slow motion bisa mencapai 720p 240 fps atau 1080p 240 fps. Sistem kamera ini mendukung real time extreme night vision yang memungkinkan tampilan preview saat kita menggunakan kamera itu dibuat mendekati atau bahkan bisa sama dengan hasil dari night mode-nya nanti. Jadi harapannya kita nggak kaget lihat hasil night mode-nya. Kan biasanya night mode kayak gitu ya, kita lihat gelap gitu, dijepret tiba-tiba jadi terang. Wow, jadi terang gitu. Enakan kalau dari awal udah kelihatan duluan di previewnya. Nah, untuk fitur-fitur lain dia juga punya hybrid image stabilization, dia punya super night portrait, super night video, bokeh flare portrait, ada bokeh portrait video, ada multi style portrait, motion blur, ada raw HDR 3.0, ada dual view video, ada vlog movie, ada pro photo, ada 64 megapiksel, ada double exposure, ada pro sports, long exposure, timelapse, banyak lagi ya. Tapi nanti kita akan uji aja langsung ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi internalnya. SoC atau chipsetnya itu adalah MediaTek Dimensity 1300. Ini adalah SoC kelas atas yang terbilang menawarkan performa kenceng nih sebetulnya ya. Jadi enak buat multitasking, pasti enak buat gaming juga harusnya asik. Kita lihat nanti hasilnya gimana. Untuk RAM 12GB plus 8GB extended RAM. Ini sudah pakai LPDDR4X. Ini disebut Vivo sudah menggunakan extended RAM yang terbaru yang memungkinkan kita bisa mempertahankan lebih banyak aplikasi tetap terbuka di background, bahkan sampai 50% lebih banyak daripada yang pendahulunya. Untuk storage dia pakai 256GB UFS 3.1. Di sini sayangnya nggak ada slot micro SD ya, tapi untungnya storage udah lumayan gede, 256 udah lumayan oke ya. Untuk sistem pendingin dia pakai Bionic Cooling System. Sistem ini memiliki ukuran yang luas ya, dan menggunakan PGS Graphite Cooling System, Vapor Chamber, dan Insulating Temperature Equalizing Film. Vapor Chamber di sistem ini memiliki daya tampung coolant 30% lebih banyak dari desain tradisional karena menggunakan desain baru yang terinspirasi dari akar tanaman ya. Ini membuat kapasitas pendingin jadi meningkat di sini. Vivo juga mengoptimalkan sistem pendingin sehingga mampu menyebarkan panas dengan baik tanpa mengganggu antena di smartphone ini. Nah, kemudian untuk baterai ini ukurannya mendekati 5000 mAh, 4830 mAh. Sudah mendukung 66 watt flash charge dengan smart charging engine yang bisa mengatur pola charging sesuai dengan kondisi smartphone. Ini disebut bisa membuat baterai jadi lebih awet untuk penggunaan jangka panjang. Dan tentunya dia dilengkapi dengan 24 dimension security protection untuk keamanan charging juga. Jadi nggak ada masalah lah nge-charge di mana aja kapan aja. Untuk sensor-sensor lengkap ada accelerometer, gyro, proximity sensor, ambient light sensor, e-compass, dan lain-lain. Ini khas flagship sebenarnya ya. Untuk konektivitas tentunya bisa 2G, 3G, 4G, 5G ya. Smartphone dengan Dimensity 5G ini udah pasti support 5G dan tentunya sudah support semua band yang ada di Indonesia. Nggak ada masalah. Untuk Wi-Fi-nya dia udah Wi-Fi 6 dengan fitur 2x2 MIMO. Vivo menyebut kalau smartphone ini mengadopsi game antenna design dengan antena di berbagai lokasi di sekeliling bodi smartphone. Ini memungkinkan smartphone tetap mendapatkan sinyal yang baik di berbagai posisi pemegangan. Kemudian untuk Bluetooth versi 5.2 dia juga punya NFC namanya NFC multifunction. Jadi ini bisa digunakan untuk emulasi akses card ya. Jadi bisa ngopi akses card kalian. Lalu ada USB OTG juga. Konektivitas di smartphone ini terbilang mumpuni ya. Hanya aja memang masih belum support display output lewat USB Type-C.
Kemudian untuk keamanan, fingerprint ada dan face unlock juga ada. Untuk OS dia menggunakan Vantage OS 12 dengan basis Android 12. Di sini Vivo menghadirkan beberapa fitur andalan mereka di Vantage OS 12 ini seperti Jovi Home, ada Ultra Game Mode, dan ada S Capture. Nah, kalau kalian bicara soal security, Vivo Indonesia sudah menjanjikan bahwa semua smartphone yang diluncurkan di Indonesia sudah dipastikan aman, ya, nggak ada masalah dengan security. Oke, sekarang kita pindah ke benchmark. Kita cek performance-nya. Kita pakai Antutu 8 dulu, tanpa fan 613 ribuan. Dengan kipas, kita dapat 618 ribuan. Oh, naik ya ternyata ya. Antutu 9, 682 ribuan tanpa kipas, 693 ribuan dengan kipas. Oh, oke. Lanjut ke Geekbench 5, single core 854 dengan multi core di 2354. Untuk CPU throttling test tanpa kipas, dia bisa turun ke kisaran 69% setelah tes selama 30 menit. Kalau dengan kipas atau fan grip, dia turun ke 78% saja dalam 30 menit. Tapi ini menarik ya, karena kalau dilihat grafik pengujiannya, penurunannya itu hanya terjadi 2 kali dalam 30 menit. Sebentar aja pula turunnya ya. Di luar itu performa CPU-nya bisa dipertahankan 90% lebih sebenarnya. Oke, kita lanjut. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 untuk grafik skornya ada di 8823. Sementara untuk 3D Mark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 4421, lowest score di 3714, stability-nya 84%. Tapi kalau kita pasang kipas, base score-nya di 4557 dan lowest score-nya di 4507. Jadi stability-nya sebenarnya adalah 98,9% kalau pakai kipas. Mantap benar di sini. Oke, kita lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 1080p off screen ya, 89 fps. Carche 1080p off screen 52 fps. Nah, itu hasil tes sintetik. Sekarang coba kita masuk ke gaming beneran. Ya, Vivo menyediakan Ultra Game Mode dengan Game Boost Mode untuk optimalisasi saat bermain game. Nah, semua game yang kita uji kita masukkan ke dalam Ultra Game Mode. Dan kami jalankan dengan mode boost yang diaktifkan lewat overlay yang bisa diakses dari dalam game. Nah, kita mulai dari Genshin Impact. Tentu saja kita jalan di highest 60 fps ya, karena ini kan smartphone yang kencang. Di awal game ini bisa mencapai kisaran 45 sampai 50 fps, tapi setelah berapa menit frame rate-nya lebih banyak ada di kisaran 38 sampai 45 fps dan bisa turun sampai sekitar 38 fps saat battle. Setelah sekitar 20 menit main, frame rate yang kita dapatkan itu agak sedikit turun ke kisaran 30 sampai 35 fps saat battle dan kadang-kadang masih bisa nyampe di 40 fps kalau kita lagi jalan-jalan biasa. Nggak ada penurunan lagi sampai kita main game ini selama 45 menitan. Nah, setelah 45 menit kita ukur suhu smartphone ini. Di sisi depan terlihat kalau panas disebarkan sangat merata di sini, hampir ke seluruh permukaan. Titik terpanas ada di area atas layar dengan suhu mendekati 41 derajat Celcius. Sementara area tengah dan bawah layar suhunya ada di sekitar 39 derajat Celcius. Masih relatif tidak terasa panas, cuma lebih hangat aja ya. Lalu di sisi belakang suhu tertinggi ada di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius dan terpusat di area tengah sisi belakang serta beberapa bagian frame dekat kamera. Jadi performanya lumayan oke dan suhu bodinya juga lumayan oke. Sekarang kalau kita pakai kipas gimana ya? Nah, saat pakai kipas kita mulai ngukur frame rate-nya di menit ke-25 dan hasilnya kita dapat 37 sampai 47 fps. Kita nggak cek yang paling tinggi ya di awal ya. Kita cek langsung di menit ke-25 aja. Lebih banyak ada di atas 40 fps kalau kita cuma jalan-jalan aja. Lalu dia ada di 37 sampai 42 saat di battle. Nah, hasilnya terus bertahan sampai game ini kita mainkan total lebih dari 35 menit. Jadi kalau pakai kipas memang hasilnya akan sedikit lebih baik. Nah, di dalam Ultra Game Mode ini ada setting yang namanya adalah Frame Rate Priority. Dan Genshin Impact termasuk dalam salah satu game yang didukung oleh fitur ini. Fitur ini disebut Vivo akan membuat game dijalankan di resolusi yang lebih rendah dengan tujuan agar frame rate yang didapat bisa lebih tinggi. Jadi kita coba. Tanpa kipas, ya kita coba selama 20 menit, frame rate yang didapatkan ada di kisaran 35 sampai 45 fps. Kalau battle dia lebih banyak di bawah 40 fps, tapi tidak turun mendekati 30 fps seperti saat nggak pakai fitur khusus ini. Sementara saat menggunakan fan grip atau kipas, terasa ada sedikit peningkatan walaupun nggak terlalu jauh. Saat jalan-jalan kita bisa mendapatkan sekitar 42 sampai 48 fps. Sementara saat battle bisa sedikit turun ke 38 fps. Itu di sekitar menit 20 sampai 30 ya. Jadi rata-ratanya itu memang lebih tinggi.
ketimbang kalau kita tidak menggunakan fitur yang satu ini. Secara keseluruhan, Genshin Impact masih terbilang relatif nyaman di smartphone yang satu ini. Frame rate yang didapatkan memang belum termasuk yang luar biasa hebat banget, memang bukan. Ya harganya juga nggak tinggi-tinggi amat ya handphonenya ya. Ya tapi naik turun frame rate-nya masih terjaga, tidak terlalu turun drastis terus naik lagi, nggak seperti itu. Jadi lumayan konsisten di sini. Oke, kita lanjut ke PUBG Mobile. Sayangnya, ini hanya ada settings tampilan smooth aja yang bisa dijalankan di frame rate extreme alias 60 fps. Setting ini ya tentu terlalu enteng ya buat Dimensity 1300 keentengan. Frame rate di setting ini ya tentunya di 60 terus. Seharusnya dengan tampilan HDR pun game ini bisa jalan di 60 fps dengan SoC dengan tingkat performance yang setinggi ini. Jadi tinggal masalah kerjasamanya aja nih ya. Oke, bagaimana kalau untuk gyronya, untuk aiming? Akurat dan responsif di sini. Memang seperti smartphone kelas atas ya. Oke, kita lanjut ke Apex Legends. Di game ini untuk frame rate 60 fps kita hanya bisa menggunakan setting kualitas tampilan smooth dan normal saja. Kalau settingnya pakai di atas itu, frame rate akan dibatasi sampai dengan 50 fps. Masih agak kurang nyaman untuk game yang satu ini ya, walaupun 60 fps pastinya akan lebih nyaman ya. Nah, saat kami coba dengan setting kualitas tampilan tinggi Extreme HD, kami bisa mendapatkan frame rate cukup rata di 60 fps dan ini terus kami dapatkan sampai 3 match berturut-turut. Kita lanjut ke Mobile Legends. Setting frame rate-nya ultra atau 120 fps itu sudah ada di sini. Sayangnya saat gamenya dibuka, refresh rate layarnya otomatis turun ke 60 Hz. Jadi game ini nyangkut di 60 Hz ya, atau 60 fps jadinya. Nah, saat kita coba untuk mainkan match dengan setting ultra HD dan shadow on, kita bisa mendapatkan frame rate rata di 60 fps. FPS segini tuh dapet terus sampai 3 match berturut-turut dengan total durasi lebih dari setengah jam, itu masih dapat terus, nggak ada masalah, keentengan. Lanjut ke Subway Surfers. Refresh rate-nya itu turun otomatis ke 60 Hz saat game ini dibuka. Jadi ya kita hanya bisa menikmati di 60 fps aja. Terbilang stabil sih di 60 fps, gak ada masalah. Tapi harapannya emang bisa sampai 120 ya, lebih asik lagi tuh. Lanjut ke Asphalt 9, setting frame rate 60 fps udah bisa diakses di sini. Game ini juga bisa dinikmati di 60 fps dan saat kami coba ya stabil di 60 fps. Ini nyaman sekali dan ini patut diapresiasi spesial buat game ini karena masih banyak smartphone yang hanya bisa menjalankan di maksimum 30 fps saja. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera tapi tentunya bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V25 Pro 5G nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30. Dan suara yang kalian denger ini juga suara langsung dari mikrofonnya ya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau misalnya pengen pakai vlogging, belum ada mikrofon eksternal, pakai mikrofon bawahnya, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Yang menarik dia juga ada fitur noise reduction, ini mirip seperti yang ada di flagshipnya Vivo, bukan V, X80 series. Jadi di kiri atas ini ada tombol noise reduction. Jadi kalau misalnya sekeliling kita lagi berisik atau banyak noise gitu, nyalain fitur ini, nanti suaranya akan jadi kurang lebih seperti ini. Kedengeran nggak bedanya seperti apa? Jadi harusnya sih noise di sekitar ini jadi hilang ya. Jadi yang lebih kedengeran tuh suara vokal saya aja. Mantap nih harusnya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya ini bagus banget sih menurut saya. Gambarnya detail, skin tone juga saya cocok. Terkait dynamic range, by default hasilnya seperti ini. Wajah masih bisa diekspos dengan sangat baik, tapi kalau pencahayaannya keras seperti ini, background jadi kurang terlihat, dan ini wajar ya. Untuk menyeimbangkan pencahayaan, kita tinggal aktifkan fitur HDR videonya aja. Nanti hasilnya bisa kayak gini nih. Kelihatan nggak bedanya? Ini HDR video off, ini HDR video on. Ini HDR video off, dan yang ini kalau HDR videonya on. Sedikit catatan, fitur ini hanya untuk perekaman 30 fps ya. Kalau kita style videonya ke Full HD 60, itu belum bisa. Sekarang kita bahas urusan stabilisasi videonya. By default videonya tuh nggak stabil ya. Tapi kita bisa mengaktifkan stabilisasi video selfie-nya manual nih. Vivo menyebut fitur ini sebagai steady face. Fitur ini akan membuat gambar lebih ngezoom, tapi videonya akan jauh lebih stabil. Hal yang menarik adalah, kita tetap bisa mendapatkan HDR videonya juga. Jadi kita bisa mendapatkan keduanya. Video stabil oke, dynamic range juga bagus. Nice. Tapi untuk Full HD 60 belum bisa pakai steady face ya, baru untuk Full HD 30 aja. Full HD 60 ini mungkin lebih pas saat lagi pakai tripod ya, atau pakai dudukan gitu. Lumayan lah untuk konten-konten sosmed, videonya tuh lebih licin kalau 60 fps. Atau bisa juga untuk keperluan slow-mo tipis-tipis. Kamera depannya ini bisa bokeh portrait video dengan resolusi maksimum Full HD 24 fps. Lumayan nih buat gaya-gaya ala sinematik gitu.
Catatan pentingnya, fitur ini tidak bisa digabungkan dengan steady face atau HDR video ya. Satu hal yang jadi kelebihan smartphone ini yaitu autofocusnya. Nggak banyak loh smartphone yang kamera selfie atau kamera depannya ini bisa autofocus. Kalau lagi bikin konten, mau kasih lihat benda sedekat ini, bisa banget. Kalau kamera lainnya fix fokus, nggak bisa nih kayak begini. Lanjut ke kamera utamanya, atau yang Vivo sebut sebagai 64 megapiksel OIS night camera. Videonya lumayan oke nih hasilnya. Cuma menurut saya agak sedikit over sharpening aja. Dari segi warna cenderung ke arah saturated, kalau ketemu hijau gonjreng sekali hijaunya. Urusan dynamic range sama kayak tadi, tinggal nyalain aja fitur HDR videonya kalau butuh dynamic range ekstra. Tapi kalau kamera utamanya ini bisa sampai 4K 30 nih, mantap. Stabilisasi videonya efektif sampai resolusi 4K 30 juga, dan yang paling saya suka adalah kita bisa menggabungkan HDR videonya juga. Jadi kita bisa mendapatkan ketiganya. 4K 30 yes, HDR yes, stabil yes. Good job Vivo. Biasanya smartphone lain ada salah satu aspek yang dikorbankan nih. Misalnya cuma bisa di Full HD 30 aja. Padahal nggak pakai chipset ekstra untuk pengolahan gambar ya. Tapi bisa tuh kayak begini. Sekarang lanjut bahas kamera ultrawide-nya atau yang Vivo sebut sebagai 8 megapiksel super wide angle kamera. Resolusinya mentok di Full HD 30 aja. Untuk kualitas gambarnya sendiri jujur aja agak di bawah harapan ya. Cukup jauh perbedaannya dibandingkan dengan kamera utamanya. HDR video juga belum bisa, dan pergeseran warna juga cukup terasa. Untungnya dari segi stabilisasi video aman ya, nggak ada masalah. Saat low light, kamera selfie-nya cukup bisa diandalkan, gambarnya memang noisy sih, tapi detailnya masih dapat. Fitur steady face-nya juga berfungsi dengan baik, efek jitternya tuh minim. Kamera utamanya juga masih bisa diandalkan meski situasinya sudah segelap ini. Kalau di sini noise-nya lebih minim nih, tapi detailnya jadi berkurang. Saat di bawah jalan kayak begini, efek jitternya tuh masih terasa sedikit, tapi masih di level yang wajar buat saya. Kalau kamera super wide angle-nya hasilnya kayak begini, kalau buat saya sih baiknya dipakai pas kondisi cahaya mencukupi aja ya. Lanjut ke foto-foto, personally nyaris nggak ada komplain sih. Saya cukup puas sama hasil foto-fotonya, terutama untuk kamera selfie dan kamera utamanya. Mau kondisi siang atau malam, hasilnya bagus dan bisa diandalkan. Untuk fitur-fitur ekstra ada beberapa yang saya coba. Ini contoh bokeh portrait video untuk kamera utamanya, maksimum di Full HD 24 fps juga. Lalu dual view video juga tersedia, dan menariknya di sini konfigurasi kameranya bisa kita atur. Mau kita pakai kamera ultrawide dan kamera selfie, kamera utama kamera selfie, atau kamera utama dengan kamera ultrawide-nya, itu bisa juga di sini. Nice. Slow motion juga tersedia. Ini contoh hasil Full HD 240 fps. Bukan slow-mo yang paling bagus sih, tapi at least udah Full HD lah, lumayan. Dia ada fitur vlog movie, ini memudahkan kita untuk bikin vlog dengan berbagai macam efek nih. Di sini sudah disediakan preset-presetnya, kita tinggal pilih sesuai selera, lalu rekam videonya satu persatu. Berikut contoh hasilnya. Meskipun begitu banyak hal yang menarik dari kameranya, tentunya tidak ada kamera smartphone yang sempurna ya. Ada beberapa hal yang menurut saya masih agak kurang nih. Yang pertama, video Full HD 60 kamera depannya belum stabil nih. Kemudian, dia tidak ada Pro Mode untuk video. Pro Mode-nya baru untuk foto aja. Lalu kualitas kamera ultrawide-nya jujur aja masih agak di bawah harapan untuk video. Untungnya untuk foto masih lumayan lah. Berikutnya, dia belum bisa pindah kamera langsung saat lagi merekam video. Lalu yang terakhir, masih aja pakai kamera makro 2 megapiksel. Di luar komplain saya yang minor itu, overall kemampuan kameranya ini terbilang cukup impresif. Layak disebut kemampuan kamera kelas atas. Sekian pengujian kameranya Vivo V25 Pro 5G. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, gimana pengujian kameranya? Mantap? Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Local video playback 1080p. Saat tes ini layarnya langsung turun ke 60Hz dan daya tahan baterainya bisa mencapai 22 jam 43 menit. Oke lah, 23 jam lah ya. Ini terbilang sangat baik.
ya untuk baterai 4830 mAh. Banyak smartphone kelas atas belakangan ini cuma bisa bertahan di belasan jam aja. Ini SoC kenceng, baterainya nggak nyampe 5000, bisa hampir 23 jam. Mantap. Untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 30 menit baterai berkurang 3%. Layarnya 60Hz ya. Lalu untuk TikTokan itu juga turun 3% dalam 30 menit dan layar juga jalan di 60Hz. Untuk Genshin Impact baterai berkurang 14% dalam 30 menit untuk setting HS60 tanpa fan. Kalau kita pakai fan atau pakai kipas, baterai berkurang di 16% karena performanya jadi lebih tinggi. Nah, lalu untuk charging, untuk mengisi sampai dengan 50% dia hanya butuh waktu 22 menit. Sementara untuk sampai full dia butuh waktu 57 menit. Kalau lihat dari hasil akhir charging di mana baterai terisi di dalam 57 menit, ini rasanya nggak hebat-hebat banget memang ya. Namun kalau diperhatikan detail kecepatan pengisian itu sampai 50% tadi cuma 22 menit aja. Dan dalam 30 menit baterai itu sudah terisi 66%. Ini kenceng. Nah, tapi setelah 66% itu proses charging terlihat melamban hingga penuhnya di 57 menit. Kemungkinan hal ini memang sengaja dilakukan Vivo untuk menjaga umur baterai smartphone ini. Nah, tentu ada pertanyaan untuk Netflix gimana? Dia udah mendukung streaming sampai dengan Full HD, HDR juga didukung di smartphone ini sesuai dengan janji Vivo. Untuk YouTube streaming sampai dengan 4K 60 dengan HDR dan HDR-nya nggak ada masalah di sini ya. Haptic feedback secara standar getaran dihasilkan memang terasa agak lemah, kurang terasa. Nah, kalau kita pakai keyboard yang bisa ngatur haptic feedback, kita bisa kencengin, tapi di situ nanti rasanya agak sedikit kasar jadinya ya. Jadi walaupun akurasinya oke, tapi memang bukan yang paling hebat yang pernah kami dapatkan dari Vivo. Lalu kalau pertanyaan adalah apakah ada Wi-Fi sharing? Iya, di sini ada, bisa melalui menu Wi-Fi hotspot yang sama dengan saat kita membagi akses internet dari selular ya. Untuk konverter audio apakah harus pakai DAC? Nah, enggak. Smartphone ini bisa pakai konverter biasa tanpa yang harus pakai DAC itu. Nah, untuk harga, informasi terkait harga di smartphone ini kita bisa langsung cek aja langsung di kolom deskripsi video ini ya. Sudah kami cantumkan harganya di situ. Lengkap juga dengan promo-promonya ada di situ. Diperhatikan ada bonus-bonusnya segala tuh, ada yang mantap juga bonusnya. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, slot microSD tidak ada. Tapi 256GB, jadi udah cukup sebetulnya. Lalu audio jack udah nggak ada, tapi rata-rata smartphone kelas ini memang udah nggak ada audio jacknya ya. Nah, lalu kemudian dia belum menawarkan dual speaker atau stereo speaker di sini. Lalu refresh rate-nya emang enak di 120Hz, tapi sayangnya kerjasama dengan gamenya masih kurang lengkap sepertinya ya. Jadi masih banyak game yang belum bisa jalan di atas 60 fps. Semoga aja ke depannya nanti akan ada update dari Vivo untuk meningkatkan masalah yang satu ini. Lalu haptic feedback-nya tadi ya, seperti yang kita bahas tadi ya, agak kurang kenceng getarannya ya, dan kadang-kadang masih agak kasar di situ. Nah, dari sisi kelebihannya, desain yang digunakan memang menunjukkan bahwa kelas smartphone ini memang kelas atas ya. Kemudian RAM dan storage-nya ditawarkan ini memang terbilang besar. Dimensity 1300 5G-nya menawarkan performa yang terbilang kencang juga di sini. Sistem pendingin terbilang mumpuni, bisa menjaga performa dengan baik saat smartphone digunakan untuk main game ya. Bahkan Genshin Impact, nggak ada masalah. Daya tahan baterai terbilang baik juga. Keren ini untuk rating kapasitas baterainya di tingkat performa yang ditawarkan ini. Ini mantap sih, ini mantap, harusnya irit baterainya ya. Nah, layar AMOLED yang digunakan juga sudah menampilkan tampilan yang baik. Color gamutnya udah mendekati 100% DCI-P3 di sini. Untuk kamera seperti dibahas Chris ya, dicek detailnya, detail pengujian tadi dicek ya. Nah, secara keseluruhan sih memang mumpuni lah ini untuk kelasnya. Real time night vision ini juga keren. Ini terbilang fitur yang unik karena kita tidak harus nebak-nebak dulu bagaimana hasilnya pada saat kita pakai night mode. Fitur kameranya pada dasarnya ini melimpah di sini. Konektivitas juga lengkap dan modern. 5G, Wi-Fi 6, NFC, multifunction ada semua di situ. Dan ingat, smartphone ini juga punya sertifikasi IP54. Jadi ada daya tahan terhadap airnya di sini. Dan yang penting banget masih ada charger, masih ada case, screen protector juga masih ada. Jadi paket penjualannya kalau dibeli itu ya langsung bisa dipakai aja. Ya, kemampuan si V25 Pro ini memang terlihat all round ya, atau rata di berbagai sisi. Kamera depannya udah bisa autofocus dan udah 60 fps. Ini langka untuk kelas harganya. Performa udah mumpuni bahkan untuk gaming dan baterainya irit pula. Bobot masih di bawah 200 gram. Ini relatif ringan buat dibawa-bawa jadinya. Dan paket penjualannya lengkap tadi ya. Nah ya memang si Vivo V25 Pro ini adalah smartphone yang membawa lini V series di Indonesia ini naik kelas, mendekat ke produk kelas premiumnya, yaitu Vivo X series. Jadi kalau memang yang namanya Vivo X80 atau X80 Pro itu belum terjangkau, smartphone all-rounder yang mumpuni satu ini bisa jadi pilihan yang sangat menarik.
Saya Dirvan, jangan Dibu TV.